Elektrolit pada fase aqueous atau larutan senyawa kovalen. Syarat utama dari suatu elektron adalah adanya ion-ion yang bergerak bebas baik dalam larutan maupun lelehan. Sekarang terdapat senyawa HCl yang merupakan senyawa kovalen baik dalam fase liquid maupun fase larutan. HCl sendiri merupakan senyawa kovalen polar yang mengalami pengkutuban permanen dalam molekul senyawanya, di mana HCl dalam keadaan liquid akan tetap pada bentuk molekul utuh, sedangkan ketika dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi menjadi ion H+ dan Cl-. Disosiasi terjadi karena tarikan molekul H2O terdapat hidrogen dan klorin lebih kuat daripada ikatan antar atom H dan Cl dalam molekul HCl. Sehingga molekul HCl akan mengalami pemutusan ikatan dan terbentuklah ion H+ dan ion Cl- dalam larutan. Perbedaan selanjutnya yaitu ketika HCl liquid diberikan arus listrik, maka listrik tidak akan mengalir karena tidak adanya ion-ion bebas. Karena tidak adanya ion-ion bebas, maka tidak ada benda potensial yang mengakibatkan elektron tidak bisa bergerak dan listrik tidak bisa mengalir. Jika larutan HCl dialiri listrik, maka listrik akan dapat mengalir karena adanya ion-ion bebas yang memunculkan benda potensial dalam seluruh bagian dari larutan. Beda potensial inilah yang membuat elektron dapat bergerak dalam larutan, yang artinya listrik dapat mengalir. Ketika larutan HCl dialiri listrik, artinya banyak elektron dialirkan ke dalam larutan. Elektron-elektron yang bermuatan negatif tersebut akan diterima oleh ion-ion H+ yang bermuatan positif, sehingga akan didapatkan gas hidrogen di sekitar elektroda negatif. Reaksi tersebut dapat ditulis menjadi 2H+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi H2 gas. Akibat berkurangnya ion H+, maka di dalam elektrolit akan ada kelebihan ion Cl. Ion Cl- atau kelebihan muatan negatif, sehingga ion Cl- akan dipaksa melepaskan elektron dan terbentuk gas Cl2 yang tidak bermuatan. Ketika elektron-elektron yang dilepaskan oleh ion Cl- akan diterima oleh elektroda positif sehingga muatan kembali seimbang. Reaksi tersebut dapat ditulis menjadi 2 Cl- aqueous menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Itulah kenapa jika listrik dialirkan ke dalam larutan HCl akan dihasilkan gas di kedua kutub elektroda karena terbentuknya gas H2 dan gas Cl2. Contoh lain larutan senyawa kovalen yang terdisosiasi dan bersifat elektrolit yaitu larutan Hi, larutan CH3COOH atau cuka, larutan H2SO4 atau air aki, dan larutan HNO3 atau asam nitrat. Ternyata senyawa kovalen dalam fase liquid tidak dapat mengantarkan arus listrik atau bersifat non-elektrolit, sedangkan senyawa kovalen polar yang terdisosiasi dalam air akan bersifat elektrolit atau dapat mengantarkan arus listrik. Jadi itulah pembahasan mengenai elektrolit pada fase aqueous atau larutan senyawa kovalen.